Did you really just say that? What's wrong with me? Very high. He's special. Hai, kembali lagi di ZF Film. Selamat mendengarkan dongengan yang sangat tidak bermanfaat ini. Tapi saya harap waktu Anda bermanfaat setelah menonton video ini. Saya akan mengingatkan kembali bahwa konten ini adalah full spoiler. Jadi, jika ada yang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Akan tetapi, jika kalian malas untuk menonton filmnya, ya nggak apa-apa sih, silakan tonton video ini. Jika belum subscribe, silakan subscribe di bawah ya guys, and silakan tonton sampai habis. Film dimulai dengan menampilkan sebuah rumah tua yang sepertinya tak berpenghuni. Akan tetapi, dari dalam rumah itu keluar seorang wanita yang meminta pertolongan. Saat sampai di jalan, wanita itu menghadang sebuah mobil dan mengatakan kalau tangannya itu dipotong oleh seseorang. Setelah itu, wanita tersebut lapor kepada polisi dan polisi pun langsung menggerebek rumah tua yang ia maksud. Di dalam rumah tua itu terdapat seorang pria yang baru sadar bahwa wanita yang ia culik telah kabur. Kemudian pria itu pun keluar dari rumah itu dengan membawa sesuatu di belakang tangannya. Namun karena pria ini tidak kooperatif, polisi pun langsung menembaknya hingga game over. Dan ternyata yang dibawa pria itu adalah telapak tangan dari wanita yang kabur tadi. Kemudian scene berpindah kepada seorang wanita yang hendak melahirkan. Wanita ini bernama Sarah. Tak lama setelah itu, lahirlah seorang bayi yang diberi nama Miles. Singkat cerita, 5 bulan kemudian, terlihat Miles yang sudah mulai besar. Akan tetapi, Miles ini mempunyai mata yang berbeda, yaitu biru dan coklat. Dan Miles ini adalah anak yang jenius, di mana saat masih kecil, ia sudah bisa berbicara. Dan saat memasuki umur 5 tahun, Miles juga sudah mengerjakan soal matematika yang sulit. Kejadian aneh pun terus berlanjut. Berawal saat ia berusia 8 tahun. Ia tinggal bersama pengasuhnya. Dan di saat Miles sedang bermain petak umpet dengan pengasuhnya, Miles ini sengaja memecahkan lampu dan menjatuhkannya kepada lantai bawah, sehingga melukai kaki sang pengasuh. Akan tetapi, saat ditanya oleh ibunya, Miles ini tak mau mengaku dan bilang kalau ia tidak pernah main petak umpet. Pada malam harinya, Miles tidur sambil ngomong gak jelas. Ibunya pun merekam kejadian itu karena takut. Namun saat Miles terbangun, Miles malahan bilang kalau dirinya ini mimpi indah, bukan mimpi buruk. Keesokan harinya, Miles bersekolah seperti biasa. Di sekolah, Miles ini dikenal anak yang penyendiri dan tak mau bergaul dengan anak seusianya. Dan pada saat mengerjakan tugas, Miles bilang kepada temannya yang bernama Das, kalau dia ini mau sekelompok dengan Hailey. Namun Das ini menolak permintaan Miles. Hal ini tentunya membuat Miles marah besar. Dan tak lama kemudian, Miles menghampiri Das dan langsung memukulnya dengan kunci Inggris. Psikopat parah nih anak anjir. Ibu Miles pun bingung dengan kelakuan anaknya dan mulai mencari psikiater sekaligus merangkap sebagai paranormal. Dan psikiater itu bernama Arthur Jacobson. Dalam pertemuan itu, mereka membahas perilaku yang biasa dilakukan oleh Miles dan hubungannya dengan pengalaman seseorang lainnya. Dan di saat Arthur mendengarkan rekaman Miles yang sedang tidur, Arthur ini mengatakan kalau itu sebenarnya bukan omongan yang tidak jelas, melainkan itu adalah bahasa Hungaria. Yang isi dari rekaman itu adalah perkataan yang tidak pantas. Dari pembicaraan mereka, Arthur ini menyimpulkan kalau jiwa yang ada di dalam tubuh Miles itu adalah jiwa orang lain, yaitu jiwa seseorang yang sudah mati yang datang mencari tubuh pengganti karena masih ada urusan yang belum terselesaikan. Di mana di dalam tubuh Miles terdapat jiwa yang jahat
dan jika tidak segera diusir, jiwa Miles yang sebenarnya akan hilang dan akan digantikan oleh jiwa itu. Namun ibu Miles ini tidak percaya dan langsung pergi dari tempat itu. Namun sebelum pergi, Sarah ini dikasih sebuah DVD yang isinya anak kecil yang mengalami kasus yang sama seperti anaknya, agar ibunya Miles ini paham tentang kasus yang seperti itu. Pada malam harinya, Sarah ini sedikit parno dengan anaknya. Dan di saat sedang makan di meja makan, Miles ini menyenandungkan sebuah lagu yang isinya kurang lebih seperti ini. Ibunya pun bertanya, lagu apa yang ia mainkan? Lantas Miles pun menjawab, kalau lagu itu adalah lagu yang ibunya sering mainkan waktu kecil. Namun ibunya ini tak pernah merasa pernah memainkan lagu seperti itu. Dan di saat Sarah ini memanggil Miles di kamarnya, sekilas wajah Miles berubah menjadi tua. Keesokan harinya, ayah Miles kehilangan anjing kesayangannya. Dan setelah dicari ke sana kemari, anjingnya tak kunjung ketemu. Dan malam pun tiba. Di saat sedang tidur, tiba-tiba banyak sekali lalat bertebangan di kamar mereka. Dan karena itulah, Sarah pun pergi mengeceknya. Sampai di ruangan bawah tanah, di mana sumber lalat itu berdatangan. Dan di saat membuka lemari di ruang bawah tanah, ternyata anjingnya sudah mati dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Dan karena kejadian itu, keesokan harinya, Sarah membawa Miles kepada Arthur untuk diobati. Dan Arthur pun melakukan hipnotis untuk berkomunikasi dengan jiwa yang ada di dalam tubuh Miles. Akan tetapi, jiwa itu malahan berontak dan semakin dominan di tubuh Miles. Dan ia juga mengancam Arthur agar tidak melanjutkan pengobatan itu. Di malam harinya, Arthur ini diam-diam menelpon Sarah dan memberitahukan apa yang terjadi tadi. Jadi ternyata, Miles ini membuat goresan di sofa yang bertuliskan nama Sarka. Jadi, Sarka ini adalah Edward Sarka yang merupakan pembunuh dari Truskeg, yang dimana ia membunuh 9 wanita dalam kurun waktu 5 tahun. Semua korbannya, dia selalu potong tangannya. Namun korban terakhirnya yang bernama Margaret berhasil kabur, namun tangannya terlanjur telah dipotong. Sarka juga memiliki mata yang berbeda warna, sama seperti Miles. Dan di saat Sarka mati, di situ bertepatan dengan lahirnya Miles. Jadi, jiwa Sarka ini masuk ke dalam tubuh Miles untuk mencari Margaret, korban yang berhasil kabur. Keesokan harinya, ayah Miles menjemput Miles ke sekolahnya dan membawanya ke sebuah rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan. Akan tetapi, saat di perjalanan, Miles tahu kalau dia akan diobati. Dan ia pun tidak terima dan menusuk ayahnya, sehingga mobilnya pun menabrak sebuah pohon. Dan saat Sarah tiba di rumah sakit, terlihat ia sangat sedih. Dan Sarah memutuskan untuk membawa Miles mencari Margaret, agar jiwa jahat yang ada di dalam tubuh Miles ini keluar. Dan ketika sudah sampai di rumah Margaret, Sarah langsung mencoba menembak Margaret, namun tidak jadi karena ia tidak tega untuk menembaknya. Namun tiba-tiba Miles muncul dan langsung menusuk Margaret dengan brutal. Setelah itu, Sarah menemui Miles dan mengira anaknya sudah kembali normal. Namun ternyata, jiwa Miles kecil sudah hilang sepenuhnya dan tubuh Miles sudah dikuasai oleh jiwa Edward Sarka. Sarah pun tak terima kalau jiwa anaknya dikuasai oleh orang lain. Dan ia pun hendak langsung menembak Miles. Namun saat akan menembaknya, Sarah ini malahan ditembak oleh seseorang pria yang tak dikenal dari arah belakang. Singkat cerita, Miles pun selamat. Namun sekarang, jiwa Miles masih sepenuhnya dikuasai oleh seorang pembunuh, yaitu Edward Sarka.
Dan film pun selesai.